Pernahkah kamu melihat seorang pemain yang bisa memecahkan pertahanan hanya dengan satu sentuhan? Seseorang yang membuat umpan itu terlihat terlalu mudah, seolah-olah dia lahir dengan radar di matanya. Itulah Mesut Ozil. Tapi di balik kejeniusannya, ada kisah soal tekanan, politik, kritik brutal, dan keputusan yang membuat karirnya berubah selamanya. Ini adalah perjalanan salah satu player maker terbaik abad ini. Mesut Ozil lahir 15 Oktober 1988 di Gelsenkirchen, Jerman. Keluarganya adalah imigran Turki, pekerja keras. Di lingkungan yang keras, sepak bola jadi satu-satunya pelarian Ozil. Dia tumbuh di lapangan beton, bukan lapangan rumput. Di sanalah sentuhan khasnya terbentuk. Sejak kecil, Ozil punya satu hal yang orang lain tidak punya, yaitu visi. Pelatih lokal berkata, dia melihat apa yang tidak dilihat anak-anak lain. Namun tubuhnya kecil, kurus, ia sering diremehkan. Tapi Ozil tidak peduli. Ia percaya pada teknik, bukan fisik. Ozil masuk Akademi Schalke. Ia tidak langsung bersinar, tapi gaya mainnya sudah berbeda. Ia jarang kehilangan bola. Pelatih melihat bakat, tapi klub tidak mau memberi menit bermain. Akhirnya di usia muda, Ozil mengambil keputusan berani, pindah ke Werder Bremen. Disinilah dunia mulai mengenal Mesut Ozil. Bersama Werder Bremen, dia mulai mencetak assist, mencetak gol, dan menjadi orkestra serangan. Tangan dingin pelatih Thomas Kapp membuat Ozil berkembang. Puncaknya DFB Pokal 2009. Ozil mencetak gol penentu di final. Media Jerman mulai memuji. Dan momen terbesar dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Mesut Ozil tampil seperti bintang. Dribblenya lembut, umpannya mematikan, golnya melawan Ghana membuat dunia terdiam. Ia jadi salah satu playmaker terbaik turnamen itu. Dan ketika bursa transfer dibuka, semua klub besar ingin dia. Tapi ada satu klub yang membuat Ozil tak bisa menolak, yaitu Real Madrid. Tahun 2010, Ozil resmi bergabung ke Real Madrid. Sebuah tim dengan Cristiano Ronaldo, Benzema, Di Maria, dan yang paling spesial, pelatihnya Jose Mourinho. Di Madrid, Ozil mencapai puncak kejeniusannya. Asis demi asis, umpan terobosan yang bahkan kamera pun kadang terlambat mengikutinya. Cristiano Ronaldo pernah berkata, "Jika saya mencetak banyak gol, itu karena Ozil." 3 musim di Madrid, Ozil mencatat 189 laga, 81 asis dan 27 gol. Ia menjadi raja asis. Namun hubungan dengan presiden klub, Florentino Perez, mulai retak. Masalah kontrak, tekanan politik internal klub, sampai akhirnya keputusan mengejutkan muncul. Deadline Day 2013. Real Madrid melepas Ozil ke Arsenal. Dunia terkejut. Cristiano Ronaldo sampai marah. Di London, fans Arsenal menyambut Ozil dengan cinta besar. Mereka percaya playmaker ini adalah kunci kejayaan baru, dan lama-lama Ozil membuktikan itu. Awal karir Ozil di Arsenal sangat indah. Duetnya dengan Alexis Sanchez membuat Arsenal tampil memukau. 2015-2016, Ozil mencatat kandidat rekor 19 assist dalam satu musim Premier League. Seharusnya bisa 25, tapi finishing pemain Arsenal sering mengecewakan. Namun di balik permainan cantiknya, Ozil mulai mendapat kritik. Malas, tidak agresif, tidak cocok di Premier League. Padahal statistik menunjukkan dia berlari lebih banyak dari pemain lain. Masalah internal klub mulai kacau. Hingga pada akhirnya, hubungan Ozil dengan Arsenal jadi dingin. Konflik kontrak, kebijakan klub, dan keputusan-keputusan politik membuat Ozil tersingkir. Ia yang pernah jadi maestro, berakhir tidak masuk skuad sama sekali. Masalah terbesar Ozil bukan hanya di klub, tapi di tim nasional Jerman. Setelah menjadi pilar utama dan juara dunia 2014, Ozil dipuji sebagai otak permainan Der Panzer. Namun, tahun 2018, semua berubah. Foto kontroversialnya dengan Presiden Turki membuat ia dihujani kritik. Apapun yang dia lakukan salah, seolah ia sendiri menanggung kegagalan Piala Dunia 2018. Akhirnya Ozil mengambil keputusan berat, pensiun dari timnas. Ia berkata, "Saya orang Jerman saat menang, tapi imigran saat kalah." Kutipan itu mengguncang Eropa.
Ozil mencoba melanjutkan karir di Fenerbahce, lalu Istanbul, Başakşehir, namun cedera menghantuinya. Dari maestro Real Madrid, ia perlahan kehilangan kilau. Tahun 2023, Mesut Ozil resmi pensiun. Ia menutup perjalanan panjang yang penuh kejutan, drama, dan kejeniusan. Mesut Ozil bukan hanya pemain bola, ia adalah seniman, seorang yang menciptakan ruang di mana ruang itu tidak ada, seorang yang membuat sepak bola terlihat seperti seni pertunjukan. Meski banyak dipuji, banyak juga salah paham terhadap dirinya, tapi satu hal pasti, tak ada pemain bisa meniru gaya bermain Ozil. Begitulah kisah seorang jenius yang tidak pernah benar-benar dimengerti dunia.